Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari KPK menetapkan tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar terkait pengadaan perabot rumah dinas. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima informasi dari seseorang terkait pembangunan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga penuh perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan informasi tersebut, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa orang-orang yang mengetahui pembangunan rumah dinas anggota DPR tersebut. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai tersangka. Pembangunan rumah dinas DPR tersebut di mana pengadaan perlengkapan rumah dinas pimpinan belum dipenuhi berupa meja, kursi, seluruhnya mencapai miliaran kerugian negara mulai pengadaan tahun 2020 hingga saat ini belum dilengkapi perabot rumah tangga tersebut sehingga belum layak ditempati. Ada dugaan dalam pengadaan pembangunan rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta pengadaan perabotan rumah tersebut dilakukan penuh perbuatan korupsi. Ada dugaan cara mengurangi kualitas bangunan seharusnya semen dinding 1:4 atau 1 semen dengan 4 pasir. Ternyata dibuat 1:8 yaitu 1 semen dengan 8 pasir. Sehingga pembangunannya mudah ambruk. Demikian juga dalam setiap membeli bahan bangunan berupa kayu per meternya, hanya 100.000 per meter, lalu harganya di markup atau digelembungkan harganya per meter 500.000 per meter, dan selisih harganya 400.000 per meter dikorupsi oleh Indra Iskandar selaku Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat. Berakibat rumah dinas yang dibangun tidak layak dihuni karyawan Dewan Perwakilan Rakyat DPR karena rumahnya banyak yang bocor dan tembok bangunan sudah mulai penuh lubang. Akibat kualitas bahan bangunannya tidak sesuai dengan bestek bangunannya. Dewan Perwakilan Rakyat pernah menduduki posisi lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara, yang sebelumnya lembaga kepolisian terkorupsi dari semua lembaga negara. Kemudian disalih Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga terkorupsi dari semua lembaga negara hingga saat ini. Terbukti lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara, di mana sejak 4 tahun yang lalu mantan Presiden Joko Widodo meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membuat undang-undang tentang perampasan aset dengan tujuan setiap orang melakukan perbuatan korupsi, semua hasil korupsinya dapat disita untuk dirampas untuk negara, dan permintaan mantan Presiden Joko Widodo tidak dipenuhi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan 2 tahun kemudian menanyakan lagi perkembangan pembuatan undang-undang tentang perampasan aset tersebut, dan sampai sekarang belum dibuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Bila Dewan Perwakilan Rakyat berhasil membuat undang-undang perampasan aset tersebut, dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Karena perbuatan korupsi yang baru disita, uang hasil korupsinya langsung dapat dirampas untuk negara. Perbuatan korupsi yang baru disita, uang hasil korupsinya langsung dapat dirampas untuk negara, karena sebelum ada undang-undang perampasan aset negara, semua uang hasil korupsi dijadikan sebagai barang bukti. Setelah perkara korupsi diputus hakim sesuai perbuatannya yang sudah punya kekuatan hukum yang pasti, baru barang bukti berupa uang hasil korupsi dapat dirampas untuk negara. Padahal putusan perkara korupsi bisa berlangsung sampai 3 tahun baru diputus hakim, dan selama 3 tahun tersebut disimpan di brankas KPK. Kemungkinan besar bisa hilang dilakukan
aparatnya ditambah uang hasil korupsi selama 3 tahun bisa menurun nilainya ketika baru disita nilai uang korupsi bisa membeli mobil mewah dan setelah 3 tahun nilai mobilnya hanya bisa membeli mobil yang murah karena nilai mata uang sudah menurun banyak. Ada dugaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang perampasan aset diduga pertama diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang terkenal banyak melakukan perbuatan korupsi di lingkungan kerjanya yang pernah menduduki ranking pertama terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Dengan alasan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Apalagi hasil perbuatan korupsi berupa mobil mewah yang dijadikan sebagai barang bukti di samping nilai mata uang sudah menurun ditambah mobil yang mewah tersebut dijadikan barang bukti selama 3 tahun, kemungkinan besar selama 3 tahun mobilnya tidak pernah jalan berakibat mobilnya dihitung waktu dilelang masuk barang rongsokan. Tentu harganya sangat murah yang merugikan negara. Perilaku Sekjen DPR Indra Iskandar mirip dengan koruptor. Tujuan bekerja hanya mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah atau berfoya-foya, hanya beli baju bagus dan tas yang bermerek, harus belanja ke luar negeri Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan Italia, sekaligus menikmati pemandangan yang indah di negeri orang yang menginap di hotel mewah. Tetapi para koruptor tidak pernah memperhatikan kehidupan masyarakat miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, yang tinggal di kolong jembatan atau lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah perbedaan kehidupan koruptor penuh kemewahan dibandingkan masyarakat miskin. Hanya makan 3 kali dalam 1 hari mengalami kesulitan. Perbedaannya ibarat siang hari dan malam hari. Hanya disayangkan Sekjen DPR Indra Iskandar sudah besar penghasilan tetapnya berupa gaji sudah cukup besar, ditambah penghasilan yang lain cukup banyak untuk kehidupan sehari-hari, sudah lebih dari cukup. Tetapi Sekjen DPR Indra Iskandar merasa tidak cukup, sehingga Sekjen Indra Iskandar melakukan korupsi atas pengadaan perabot rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara menggelembungkan harganya. Perabotan rumah tersebut berakibat rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat DPR tidak memenuhi syarat untuk ditempati karyawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang berujung bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi setelah terpilih Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, setiap berpidato di depan para menteri dan wakil menteri dan staf khusus Presiden menyatakan bagi siapa yang melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke benua Atlantik atau sampai ke ujung dunia, sehingga ada dugaan ditetapkannya Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat tidak tersentuh mantan Presiden Joko Widodo karena mulai proyek pembangunan rumah dinas dengan perwakilan rakyat tahun 2020 di masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo bukannya ditindak, malah Dewan Perwakilan Rakyat diajak bekerja sama oleh mantan Presiden Joko Widodo, terlebih penetapan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, padahal umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat menjawab wakil presiden minimal berumur 40 tahun, yang melanggar aturan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur syarat menjawab wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Tetapi setelah Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, selalu menyatakan akan mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia. Ada dugaan Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas pengaruh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyatakan mengejar para koruptor sampai ke ujung dunia.
Sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo tidak pernah terpikir memberantas korupsi, malah minta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo agar Setia Novanto tidak dijadikan tersangka dalam perkara EKTP yang melakukan korupsi sebesar lebih 4 triliun yang ditolak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu diserahkan ke pengadilan, lalu hakim menjatuhkan hukuman lebih 15 tahun dan sampai sekarang Setia Novanto masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim. Harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelesaikan perkara Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar untuk dilimpahkan ke pengadilan agar hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.